Kalau kita mau ngomongin kecerdasan wibu di Indonesia, aku yakin beberapa di antara kalian yang nonton pasti ngerasa agak sedih gitu. Begitu ngelihat apa yang terjadi di sini ya. Ini tuh bukti kalau rakyat Indonesia tuh gampang banget buat dibego-begoin. Nggak semua yang pasti, tapi kebanyakan wibu ya, terutama ya, banyak yang kayak gitu. Terutama di komunitas wibu, entah itu yang suka anime, cosplayer atau apapun itu. Kemarin aku ketemu salah satu pembahasan. Dari sini kita bisa membahas beberapa hal. Yang pertama kita bisa ngebahas dari segi PR-nya. Terus habis itu yang kedua kita bisa bahas dari sisi kecerdasan rakyat kita gitu. Nah, di sini kita membahas dari sisi rakyat kita ya, kecerdasan rakyat kita dulu. Kita mulai dari sini. Di sini ada postingan Facebook. Dia mencoba untuk mengkritisi fenomena ya. Aku malas untuk nyensor namanya, tapi sekali lagi jangan diserang karena kalau kau nyerang itu kau nggak ada bedanya sama rakyat-rakyat kita yang tingkatannya tidak begitu cerdas gitu ya. Oke? Di sini ada orang cosplayer nol pengalaman ngatain rentalan cosplay problematik. Modal cindo dan selebgram baca buku bisa jadi guest star. Semoga lama ya arus hype-nya Karbit. Dan dari nama eventnya juga bukan event cosplay, tapi event komik sama dengan buku. Di sini terus ada posternya. Eventnya ada di Jogja Expo Center di tanggal 21 sampai 23 Desember. Silahkan datang kalau mau. Karena di sini ada salah satu villain kita ya, villain kita. Anti villain dunia pendidikan gitu. Sela baca buku. Dari komentar ini ada beberapa kesalahan gitu. Kalau mau dipermasalahin banyak banget yang bisa dipermasalahin. Pertama, dia menuduh orang ngatain rentalan cosplay problematik, terus dia bilang modal cindo dan selebgram. Modal cindo ini udah bisa dibilangin rasis nih. Cuma aku orangnya berpikir positif, mungkin dia tidak bermaksud seperti itu gitu. Dan dia berpikir orang yang harus diundang itu adalah cosplayer sejati. Ngerti gak? Kayak semua orang tuh bisa cosplay. Jujur, semua orang tuh bisa cosplay. Cosplay itu bukan hal yang susah banget, tinggal pakai kostum. Cuma untuk menjadi cosplayer yang bagus itu baru susah. Cuma kalau jadi cosplayer yang sekedar cosplay mah gampang ya. Eventnya dikritisi, mungkin Comic Paradise-nya dikritisi. Dan di sini ada kata-kata komik sama dengan buku. Aku nggak tahu kau secerdas apa sampai menganggap kalau komik itu bukan buku. Tapi jelas banget kalau komik itu bentuknya seperti buku ya. Sama-sama dibaca juga. Komik itu buku. Buku itu ada beberapa genre ya gitu. Sampai situ dulu. Kita belum melanjut ke kecerdasannya. Terus muncul akhirnya orang yang berusaha untuk meluruskan. Ngeri kali Wak penggiringan opininya, anjay. Ngatain rentalan cosplay problematik. Simak aja feed videonya bro. Dia bilang infokan rentalan yang gak problematik. Orang salah sangka di sini. Padahal isi feed videonya infokan rentalan yang gak problematik. Dari sini kan udah jelas ya, kecerdasan orang dalam memahami kalimat itu kayak landslide jauh gitu loh. Aku sedih banget sih jujur. Mana lu bawa isu ras? Bawa isu ras. Makin kelihatan nih kalau isu-isu rasisnya mulai terlihat nih karena dia ngatain cindo. Maksudku gini, semua ras itu sama, semua ras itu setara, semua ras itu gak ada bedanya. Bahkan ras terburuk pun itu sama aja kedudukannya gitu. Kita lanjut lagi sedikit. Nanti kita bakal masuk ke konteksnya. Lagi pula yang nyuruh cosplay itu dari kalangan fansnya, yang gamers dan wibu, bukan inisiatif. Si Sela sendiri, aku yakin dia bukan orang yang ngerti perwibuan bener-bener ngerti. Tapi yang aku yakini adalah karena banyak permintaan, dia mengadakan challenge atau sayembara supaya penggemarnya tetap mau membaca buku atau ingin mereview buku yang sudah dia baca. Akhirnya dia ngasih reward berupa dia cosplay. Di sini adalah bagian lucunya. Nah, bagian lucunya adalah ada postingan dari Udang, sumber masalah drama cosplay hari ini. Jadi pada dasarnya dia itu copy paste. Jadi dia copy paste kalimat ini, di copy paste, terus habis itu ditambahin dan dari nama event bukan event cosplay tapi event komik sama dengan buku. Dari sini kita dapat konteksnya. Mungkin orang ini berusaha untuk menjadi sarkas. Dia ingin menyampaikan sebuah ironi. Nah, buat kau yang gak tahu sarkas itu apa, sarkas itu pada dasarnya adalah menyindir. Sarkas itu menyindir dengan nada ejekan yang tajam. Terus sarkas itu pasti punya pola. Kayak misalnya ada orang jelek banget, dia pakai baju warna pink. Gila, lu ganteng banget pakai baju warna pink. Tapi kayaknya bakal lebih ganteng kalau nggak pakai baju. Misalnya kayak gitu. Itu misal ya. Itu adalah bentuk dari sindiran. Itu adalah bentuk dari sarkas.
Itu pola kalimat dari sarkas. Nanti kita bakal teliti lebih dalam lagi. Oke, kita lanjut. Orang kiri yang asli bikin caption untuk friend only tapi malah dibumbuin sama yang di kanan di publik. Kenapa nggak kedeteksi si cewek? Orangnya gercep buat hapus jejak. Kebiasaan dari dulu. Katanya tuh cewek suka drama sama cosplayer lain. Si cewek ini, Nurul Nana mungkin. Inti drama ini jangan sekali-kali kamu bercanda lewat kopas-kopas hujatan begitu. Nggak baik, apalagi pakai nambah-nambah bumbu gitu. Udah tahu itu kopasan jelek malah dikopas. Kalau mau bercanda, pakai foto bercanda dan sertakan sumber. Orang-orang bakal paham kalau itu hanya hasil copas dan tahu kemana arah yang harus dituju. Jadi udah jelas. Kalau dari sini sebenarnya si sisi kanan itu berusaha untuk menjadi sarkas. Kalau kamu mau tahu, kenapa sih sarkas ini tidak berhasil? Apakah orang Indonesia terlalu bodoh untuk tidak mengerti sarkas? Oh, bukan seperti itu. Sarkas itu punya pola. Sarkas itu emang punya syarat untuk menjadi sarkas. Suatu sarkas akan menjadi sarkas kalau pertama, dia punya konteks yang tepat. Kedua, kalau dia punya konteks, dia harus punya audiens yang paham. Dan yang ketiga, kelihatan tujuannya apa. Dia punya tujuan untuk sarkas itu. Kurang lebih kayak gitu. 3 syarat utama dari sarkas itu. Kalau konteksnya nggak ada, teman-temannya atau audiens yang nggak paham, tujuannya nggak jelas juga buat apa, itu sarkasnya gagal. Itu sarkasnya sudah jelas tidak sah. Karena tidak ada syarat-syarat itu. Karena orang akan menganggapnya ini cuma menghina doang gitu. Jatuhnya nyampah. Nah, terus sarkas itu akan sangat sulit ketika disampaikan melalui teks. Karena salah satu cara sarkas adalah dengan cara melebih-lebihkan di nada. Aku bakal kasih contoh. Harus ada nada yang nyeleneh. Misalnya kayak gini. Ih Rama, udah lama banget gak ketemu. Gimana? Masih main game? Masih main game Gunners? Iya. Aku yakin deh kamu pasti bahagia banget ya hidupnya ya. Nah, itu adalah bagian dari sarkas. Sorry Ram, gak sengaja. Itu kan mainkan nadanya. Kayak ini chat, kayak katanya Cat. Ih Akil, masih hidup ternyata. Itu adalah bagian dari sarkas. Nah, itu kalian bisa learning by doing ya. Itu bagian dari sarkas. Bahkan di sebelum-sebelumnya aku tuh menggunakan sarkas. Sarkas kalau disampaikan dengan teks itu emang sulit. Karena kita udah terlanjur ngebahas sarkas, kita bahas sedikit pola bahasa dari sarkas ya. Pola bahasanya di sini tuh jelas ya. Yang pertama tuh kalimatnya berlawanan dengan apa yang dimaksud. Pola kalimatnya itu satu. Terus habis itu yang kedua, pakai nada yang dimain-mainkan kayak Coki Pardede. Habis itu ada ironi, ada sesuatu yang mau dikritisi. Terus habis itu perbedaannya jauh gitu. Kayak dua elemen positif dan di negatif disambungkan. Contoh lagi, yang lain yang paling gampang secara pola bahasa. Kita contohnya Rama lagi. Gokil ya. Rama rajin banget ke kantor. Kerjaannya mantap semua. Saking mantapnya, bos kita nggak tahu kalau kau bekerja. Gitu. Dari sini kita udah tahu ya. Kalau orang ini gagal dalam melakukan sarkasme. Ini tuh adalah bentuk dari kegagalan sarkas. Ini menunjukkan seberapa gagal ya pendidikan bahasa Indonesia kita. Yang dimana beberapa masyarakatnya itu masih nggak paham bagaimana cara menggunakan sarkas yang baik dan benar. Ya sebenarnya sarkas itu bukan sesuatu yang baik. Cuma ya maksudnya penggunaan sarkas yang sesuai dengan bahasa yang baik atau tata bahasa yang baik. Kalau mau lebih aman ngesarkas di sosmed, tambahin disclaimer aja. Gak sih di kolom komen. Oke. Ini iya dan enggak. Sekali lagi, harus punya konteks. Yang dimana semua orang tahu konteksnya. Sarkas itu, kalau dikasih tahu ini gua lagi sarkas, itu adalah sarkas yang gagal. Itu aneh. Itu bukan sarkas yang baik. Jadi, bagaimana caranya kau memberikan disclaimer tanpa memberikan disclaimer? Karena apa? Konteks itu penting banget. Dalam semua hal konteks itu penting. Kalau tiba-tiba di sini dia pakai gambar meme atau gambar lucu atau kucing Israel, ya itu tiba-tiba kayak gitu mah nggak masalah karena itu adalah bentuk dari sarkas. Mungkin dari situ orang-orang sadar, ada meme-nya, mungkin sarkas gitu. Kalau dalam penulisan kalimat itu kan agak sulit untuk bermain nada karena kalimat nggak ada nadanya. Kita sendiri yang baca, kita sendiri yang interpretasikan. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah kedua. Kita sekarang ke masalah PR. PR itu adalah public relation, yang dimana kita akan membahas masalah hubungan hubungan masyarakat.
Setiap berdramaan pasti ada PR. Dan kalau misalnya dramanya jadi jelek, kemungkinan besar itu karena PR-nya jelek. Klarifikasi ya guys, saya minta maaf soal postingan ini. Saya minta maaf karena ini murni kesalahan sama kehilafan saya. Jadi saya minta maaf buat pihak yang tersinggung atau sakit hati atas perbuatan saya. Saya tidak menyangka kalau caption segitunya berdampak untuk semuanya. Sekali lagi minta maaf. Saya tidak ada rasa iri dengki atau sebagainya. Dan saya juga tergolong orang yang menunggu Kasela untuk bercosplay. Nah, terus dia minta maaf lagi. Selamat malam guys, di sini aku mohon izin mau menambahi soal permintaan maaf soal klarifikasi dalam postingan atau tindakan kopas caption. Saya minta maaf. Tidak ada maksud rasis. Iya. Saya menambahkan caption buku sama dengan komik. Maksud saya adalah Kasela sebagai antusias buku sangat wajar jika ada di acara komik. Untuk mispersepsi yang ada saya minta maaf. Saya posting dengan akun pribadi, saya pribadi. Iya, minta maafnya juga cukup oke. Oke, dia minta maaf kan, dia apa, tapi orang-orang masih marah gitu. Tapi di sini ya setidaknya dia udah minta maaf ya. Terus kita masuk nih ke sini. Ternyata masalahnya dia itu, ini kita masih ngomongin PR ya. Masuk sampai ke Kyo Hobby Shop. Di sini ternyata dia adalah salah satu orang-orangan Kyo Hobby Shop. Nah, oke, kita baca klarifikasi dari Kyo Hobby Shop. Sehubungan dengan kejadian tidak menyenangkan, staf kami bernama Devina Lim kali ini menyampaikan permohonan maafnya sebesar-besarnya kepada seluruh cosplayer Indonesia, apapun suku, agama, ras, dan budayanya. Adapun kami tegaskan, oknum tersebut bukanlah sosok admin Kyo yang selama ini teman-teman kenal, melainkan hanya sebatas konten kreator di bawah naungan Kyo. Oknum tersebut juga tidak merepresentasikan Kyo Hobby Shop, dan opini yang bersangkutan tidak berkaitan dengan Kyo Hobby Shop. Dengan ini juga kami menyatakan bahwa oknum tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari kami. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai keberagaman, kesetaraan, serta dukungan bagi seluruh cosplayer yang ada di Indonesia, apapun suku, agama, ras, dan juga budaya mereka. Nah, orang-orang akhirnya kayak menganggap, wah Kyo cuci tangan atau apa gitu. Kalau menurutku pribadi, apa yang dilakukan Kyo udah benar. Tapi, kalau misalnya kau tanya ke aku, apa yang menurutku agak shady dari sini adalah, ini tuh, oknum tersebut bukanlah sosok admin Kyo. Di sini kayak gini, tapi di Facebook, anjir lah, Kyo Hobby Shop ada, ya kan aku admin Kyo. Iya kan Kyo, yoi, ada akun Kyo di sini. Aku nggak tahu apakah ini akun Kyo beneran apa bukan. Cuma aku berharap ini bukan akun Kyo yang beneran. Kalaupun misalnya ini bercanda, berarti itu mengkonfirmasi. Ini cuma nambah bensin. Nah, itu kenapa kepada staff Kyo, aku akan memberikan kau konsultasi secara gratis. Konsultasinya sederhana dan nggak sampai 5 menit. Konsultasinya adalah jangan selalu ngebalasin komentar. Dan jangan biarkan orang-orang yang tidak terafiliasi dengan kau memegang akun sosial mediamu. Kita lihat lagi di sini. Tambahan. Di sini posisi yang bersangkutan sama seperti konten kreator Kyo lainnya. Memang memiliki akses sosial media Kyo dengan tujuan agar bisa menjalankan job desk-nya, yaitu mengunggah konten yang dia buat dan mengunggah story aktivitas store tempat dia bekerja. Di luar itu sudah menjadi tugas admin operasional Kyo yang mengelola media sosial. Untuk isu tangkapan layar yang beredar di mana yang bersangkutan mengaku dan diakui sebagai admin Kyo, besar kemungkinan yang bersangkutan membuat dan membalas komentar sendiri menggunakan akun fanpage Kyo. Sehingga tampak seakan-akan yang bersangkutan terlihat seperti admin Kyo. Nah, ini adalah hal yang buruk. Karena udah ketangkep basah. Dia adalah bagian dari Kyo. Either itu mau admin atau apa, tapi setidaknya dia bagian dari Kyo. Harusnya yang bisa dilakukan adalah, adapun kami menegaskan bahwa oknum tersebut bukanlah sosok admin Kyo, itu diilangin. Udah cukup minta maaf. Dan bilang kami akan memecatnya. Atau kau bisa bilang kami akan memutuskan hubungan dengan dia, hubungan kerjasama dengan dia. Sesimpel itu. Itu kalau misalnya mau PR yang baik ya. Nah itu konsultasi gratis buat Kyo. Bayarannya nggak usah, makasih. Kau bisa biarkan aku main ke boothmu aja setiap ada di event. Karena aku juga kayak temenan sama beberapa orang kayak kau. Karena kayak gini, jatuhnya kelihatannya kayak kelihatan cuci tangan, ya kan? Tapi apakah ini cuci tangan? Menurutku enggak. Menurutku mereka mungkin enggak tahu dengan keadaan ini. Saran tambahanku buat admin Kyo Hobby, saranku yang pertama adalah cabut akses konten kreatormu untuk upload ke sosial media. Karena itu akun kantor. Akun kantor itu harus cuma dipegang sama satu orang yang bertanggung jawab. Dan harus ada approvalnya. Gitu, oke? Aku enggak benci Kyo. Aku berteman sama beberapa orang Kyo, kayak misalnya Kadal, ada Kuyup dan lain-lainnya. Jangan
Akun kantor bro, akun kantor jangan dipakai buat kayak gitu. Mesti ada seleksi yang lebih ketat lagi untuk menggunakan akun kantor gitu. Terutama mereka yang cuma sekedar terafiliasi, kayak konten kreator terafiliasi. Itu stupid. Aku sangat mendukung apa yang Kyo Hobi lakukan. Mereka itu adalah bagian dari industri perwibuan yang mengangkat industri perwibuan. Itu kenapa aku mendukung Kyo sebenarnya. Itu kenapa aku bikin video ini, supaya setidaknya mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Bukan dengan memberikan akses akun sosial media ke orang lain. Apalagi katanya dia bukan admin. Biarkan admin yang megang. Admin itu tugasnya buat ngupload konten. Kalau adminnya gak ngapa-ngapain, ngapain dibayar, ya kan? Kalau mau advance lagi, approvalnya di admin atau di higher up-nya lagi. Tapi emang beberapa kali ada kesalahan di Kyo sih. Ya mereka masih belajar lah untuk sosial media kan. Mungkin mereka harus bener-bener nge-hire konsultan ya. Kalau Akil di hire jadi admin Kyo gimana? Ya terserah. Cuma aku nggak mau bikin konten. Enak aja. Aku udah bikin konten di Clean Sound. Tergantung gaji.